Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit lanjutan ya tentang analisis Bitcoin. Dari sebelumnya saya memberikan sebuah forecasting tentang Bitcoin atau masa depan Bitcoin seperti apa, tentang terjadinya halving, di mana target-target yang saya prediksi di situ mungkin bisa jadi acuan untuk Bitcoin selanjutnya. Kemudian setelah dari forecasting Bitcoin, saya melihat suatu pola yang terjadi atau perbedaan ataupun persamaan yang terjadi antara chart Bitcoin mulai dari 20.021 sampai 20.025 mendatang dengan chart Bitcoin yang terjadi pada tahun 2013 sampai 2017. Di sana ada banyak sekali persamaan yang bisa kita ambil ya. Karena untuk histori itu kadang bisa terulang kembali sesuai dengan chart-chart atau candlestick yang tercipta itu sangat mungkin untuk menyamai pada histori sebelumnya. Kemudian dari situ setelah adanya forecasting tentang halving, kemudian persamaan candlestick, kemudian kita sudah mengerucut pada suatu pola yang tercipta, yaitu adanya ascending triangle ya. Jadi ascending triangle ini adalah suatu pola atau pattern di mana untuk resistennya itu biasanya sejajar di sini ya teman-teman, sejajar di titik-titik sejajar, kemudian pada garis supportnya membentuk suatu higher low yang baru. Oke, seperti itu ya, itu dipahami dulu untuk ascending triangle, sehingga nanti kita bisa mengaplikasikannya atau menyamakannya dengan candlestick Bitcoin yang sudah terjadi sekarang maupun yang sudah lampau ya. Sekarang kita ke chart Bitcoin ya. Di sini saya mengidentifikasi setelah terjadinya halving nanti dan juga persamaan dari candlestick yang tercipta antara halving yang sekarang dan halving pada tahun yang lalu dari 2013 sampai 2017 ya. Di sini kita memiliki sebuah pola yaitu ascending triangle ya teman-teman. Dimana ini cukup penting juga karena berdasarkan candlestick yang tercipta ini sangat mirip sekali ya teman-teman dengan data yang telah lampau, dimana di sini kita pada zona akumulasi membentuk suatu pola ascending triangle. Kemudian sekarang kita kembali jauh ke belakang pada tahun 2015 ya kurang lebih, dimana pada fase ini kita lihat ya Bitcoin juga membentuk suatu ascending triangle sebelum halving itu terjadi. Di sini kita bisa menggambarkan sebuah pola dari ascending triangle ya. Di sini kita lihat sangat mirip, ada uptrend, kemudian consolidation, kemudian membentuk suatu resisten yang sejajar di atas, kemudian membentuk higher low yang baru setiap waktu. Oke, itu dipahami ya. Di sini kita lihat resistennya sejajar di sini ya. Mungkin saya naikkan sedikit. Oke, sini. Kemudian di sini kita lihat membentuk higher low yang baru pada level-level di sini, membentuk higher low yang baru. Oke, teman-teman, di situ kita sudah lihat ya sebelum halving terjadi pada area consolidation di sini pada tahun 2015 Bitcoin membentuk suatu ascending triangle pattern. Kemudian kita masuk ke fase yang kita sedang masuk sekarang ini. Nah, di sini kita juga melihat bahwa Bitcoin membentuk suatu atau calon pola ya, calon pola, karena ini belum finish untuk atau komplit terjadi ya untuk pattern. Di sini kita masih memiliki kemungkinan bisa saja dari sini breakout ataupun breakdown, tetapi kita bisa asumsikan terlebih dahulu karena berdasarkan historis yang terjadi pada tahun 2015 tadi di area konsolidasi sebelum halving, kita lihat ada pola yang serupa. Di sini juga ada uptrend dan consolidation ya. Di sini juga sama ya. Kita melihat ada area uptrend, kemudian consolidation, kemudian membentuk suatu calon pattern dari ascending triangle di sini. Jadi ini bisa kita pertimbangkan karena historis juga menampilkan hal yang serupa di sini. Jadi jika sampai ascending triangle ini
terjadi, maka kita bisa ekspektasikan pergerakan untuk Bitcoin kemungkinan akan sedikit mirip untuk kedepannya. Jadi di sini kita punya ascending triangle pada 2015, kemudian sebelum halving ya. Kemudian di sini kita juga mempunyai ascending triangle sebelum halving pada tahun ini atau tahun depan ya, ini tepatnya untuk halvingnya. Kemudian di sana kita lihat bahwa mungkin kita coba tarik pakai proyeksi candlestick ya. Di sini coba kita pakai bar pattern ya. Setelah ascending triangle terjadi, kemungkinan untuk jangka dekat setelah halving kita bisa mengasumsikan untuk memiliki chart yang sama seperti ini ya teman-teman. Mungkin kita bawa ke waktu yang sekarang sedang terjadi ya. Oke, di sini mungkin bisa menjadi acuan ya dari ascending triangle yang tercipta pada tahun 2015 di candlestick biru. Di sini kita mungkin bisa proyeksikan ini mungkin akan menjadi hal yang serupa ya teman-teman, dimana kalau ascending triangle ini mampu untuk membawa Bitcoin ke depan, kemungkinan kita bisa mengasumsikan bahwa untuk sampai ke titik sebelum halving atau titik breakout dari ascending triangle mungkin sampai Januari di sini ya, Januari atau awal tahun atau akhir tahun nanti ya, kita bisa asumsikan bahwa sampai akhir tahun ataupun awal tahun depan kita akan melihat Bitcoin hanya sideways di area sini saja, mungkin di area 27 sampai area 31 atau 32 mungkin akan berada di area tersebut sampai Bitcoin membentuk suatu breakout ataupun breakdown. Mungkin dari sini kita bisa lihat sebelum terjadi halving akan ada kenaikan yang cukup lumayan ya, mungkin bisa sampai 50.000, kemudian setelah halving akan meretest area 30 ribuan kembali, baru memulai start bullrunnya yang kita nantikan bersama tentunya ya. Siapa yang tidak mau kripto ataupun Bitcoin bullrun dan naik gila-gilaan, tentunya semua pasti mau kan ya. Mungkin seperti itu ya, sedikit penjelasan tentang persamaan adanya pola dari ascending triangle sebelum halving pada tahun 2023 ini dengan ascending triangle yang terjadi pada tahun 2015 2016 di sini ya. Mungkin itu. Kemudian kita harus jeli ya, nanti setelah mungkin semua ini terjadi dan halving itu terjadi, kita tahu dari beberapa fase yang telah lampau. Di sini ada titik-titik halving yang sudah saya tandai ya. Setelah halving terjadi biasanya ada sedikit koreksi ataupun konsolidasi. Di sini contohnya misal pada tahun 2020 setelah halving ada area konsolidasi, kemudian baru naik tinggi. Kemudian di sini pada tahun 2016 setelah halving terjadi ada sedikit konsolidasi, kemudian ada koreksi yang cukup lumayan ya dari Bitcoin. Jadi kita asumsikan bahwa setelah halving terjadi kita harus pantau lebih jauh di situ nantinya, karena setelah halving kecenderungannya adalah koreksi ataupun sedikit sideways ya, atau konsolidasi di area ini nantinya. Jadi kita harus nunggu dulu, nanti setelah halving mungkin kita bisa close position di situ, karena kita harus menunggu konfirmasi ulang. Jika Bitcoin mampu breakout, kita bisa masuk dan hold ya, untuk mungkin jangka waktu 1 tahun atau 1 tahun lebih. Dalam bullrun tersebut kita bisa hold sampai mencapai titik ATH terbarunya. Tetapi kalau belum breakout dari trendline nantinya yang terbentuk di area ini, jangan masuk dulu, karena segala kemungkinan akan terjadi, mungkin bisa retest ataupun turun lebih dalam. Oke, mungkin seperti itu. Sebelumnya saya juga mengingatkan ya, tidak selamanya, mungkin ini cuma satu kemungkinan ya pola di sini. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, karena bisa saja dari ascending triangle di sini, karena bisa saja Bitcoin meretest support yang ada pada 16.000 di sini, ataupun mungkin bisa lebih rendah dari 16.000. Itu bisa saja terjadi ya teman-teman, karena berdasarkan historis yang telah lampau juga, di sini kita juga bisa melihat bahwa adanya kasus COVID yang terjadi pada tahun 2020 kemarin ya. Sebelum halving di sini terjadi ya, halving di sini terjadi,
harusnya kemungkinan di sini membentuk suatu ascending triangle berdasarkan historis yang telah lampau, tetapi berdasarkan kasus COVID, karena dukungan juga dari kasus COVID ya, di sini Bitcoin dump dan meretest support yang ada pada level 3000 sebelumnya atau bottomnya. Jadi ini juga mungkin terjadi nantinya sebelum halving terjadi. Jadi untuk patokannya adalah kita harus jeli melihat pola dari ascending triangle di sini. Kalau breakdown dari support ascending triangle, berarti kita mempunyai kemungkinan untuk meretest bottomnya kembali di area 16 atau 15.000. Tetapi jika selama support dari ascending triangle ini tidak tertembus, kita masih mungkin dapat melihat bahwa kemungkinan dari ascending triangle ini mampu untuk tercipta, bahkan akan breakout. Tergantung mana nanti resisten di ascending triangle ini yang tertembus untuk breakout ataupun support dari ascending triangle yang akan breakdown. Jadi kita harus jeli nanti di situ level mana yang akan tertembus lebih dahulu. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman, sedikit analisis lanjutan dari dua video yang telah lampau ya, karena jika saya buat dalam satu video mungkin itu akan sangat panjang sekali dan sangat jelimet ya, jadi saya bagi ke dalam beberapa part atau 3 part di sini. Setelah ini mungkin saya akan kembali untuk mencari beberapa potensi-potensi atau indikasi lain yang bisa dihubungkan dengan terjadinya halving Bitcoin. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman analisis Bitcoin untuk hari ini. Sampai ketemu pada analisis selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, dan terima kasih.